Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Kak Yatno Bintang. Apa kabar hari ini? Tentu semuanya sehat, bugar, segar, dan pintar semua, punya semangat. Nah, kali ini kita akan mengurai tentang pembelajaran online. Tips sukses tidaknya pembelajaran online, terutama tips bagaimana berkomunikasi dengan anak lewat daring. Banyak orang yang merasa gagal karena pembelajaran online, tapi ikuti tips berikut ini. Tips yang pertama adalah kesesuaian tujuan. Apa yang diberikan oleh guru harus sesuai dengan tujuan pembelajaran. Jangan sampai bergeser. Jadi guru harus menyesuaikan dengan kompetensi dasar yang diharapkan sesuai dengan yang ada di RPB. Semua pembelajaran yang hebat, dia ketentuan pertama harus diikuti, yaitu kesesuaian dengan tujuan pembelajaran, sesuai dengan kompetensi dasarnya. Jangan sampai menyimpang. Oleh karena itu, yang perlu dilihat pertama, yang perlu diperhatikan pertama, yang perlu dipakai sebagai acuan pertama adalah kesesuaian dengan tujuan pembelajaran. Sebab kalau tidak sesuai, tidak ada guna. Kesesuaian pembelajaran teramat penting dalam sebuah pembelajaran. Jadi langkah pertama adalah kesesuaian pembelajaran. Nah, yang kedua adalah keakraban, hubungan yang sepadan, saling asah, saling asuh dengan siswanya, sehingga siswa merasa dihargai. Jangan sampai teks yang disampaikan itu bersifat menggurui, mendominasi, memerintah. Siswa tidak punya kesan bersahabat dengan gurunya. Oleh karena itu, guru dalam dunia maya harus betul-betul memilih kata yang akrab. Apa kabar hari ini? Tentu semuanya sehat. Minggu lalu kita sudah membahas tentang, kali ini kita akan membedakan aspek A dengan aspek B. Sebut nama guru di online itu, Pak Didi hari ini mengharapkan Anda untuk begini, begini, begini. Lalu di bawahnya disebut salam dari gurumu, Pak ini begitu. Jadi ada keakraban di sana, betul-betul ada bersahabat dengan siswanya supaya komunikasi dalam pembelajaran terjalin. Jadi yang kedua adalah keakraban dengan siswa. Nah, yang ketiga tentang ketepatan materi. Jadi ketepatan itu sangat penting karena ini online, ini dunia cetak yang guru tidak bersua langsung dengan siswa. Maka kata-kata yang akan diberikan harus dipilih, kalimat yang diberikan harus dipilih. Kalimatnya betul-betul harus pas, kemudian kalau di kelas kan kita ada diam sejenak, lalu ada penguatan, penekanan, pertanyaan, dan sebagainya. Maka ketepatan itu bisa dibangun lewat paralinguistik. Yang dimaksud paralinguistik itu adalah penggunaan tanda baca, titik, koma, tanda seru, titik dua, itu perlu diperhatikan oleh guru dan itu akan memberikan ketepatan. Pilihan kata juga dipentingkan, gunakan pilihan kata yang denotatif, jangan konotatif. Kalau konotatif akan membawa anak berpikir makna lain, maka materi itu harus denotatif. Kemudian ketepatan itu upayakan susunan kalimatnya lengkap, tidak usah terburu-buru, begitu. Nah, yang keempat itu adalah pemberian kesempatan bereksplorasi. Karena ini dunia maya, karena ini online dan banyak sumber belajar di tempat-tempat lain, maka guru harus memberikan waktu, kesempatan bereksplorasi. Kesempatan itu lewat kalimat, pembedaan A dan B ini dapat dilakukan selama 2 hari, tanggal sekian, jam sekian, nanti dikumpulkan. Jika tidak jelas, silakan bertanya pada Bapak, pada Ibu.
begitu. Jadi diberi kesempatan untuk bereksplorasi, tetapi diberi kemudahan untuk melacak alamat mana, kemudahan untuk harus berbuat apa. Jadi kemudahan eksplorasi, keleluasaan waktu bereksplorasi dipentingkan. Beda dengan di kelas, karena kalau tidak bisa dibantu oleh guru dengan cepat. Jadi diberi waktu, apakah dia 5 jam, apakah 6 jam untuk bereksplorasi. Ini tentu akan mendukung kesempatan belajar anak, dan beri kesempatan anak juga bertanya dengan teman lain lewat SMS, lewat WA, lewat Instagram, atau lewat apa tentang materi ini. Dan jika tidak jelas, anak boleh bertanya. Nah, yang kelima, kita harus komunikatif dengan siswa. Komunikatif itu dibangun dengan yang saya sebutkan tadi, tetapi dengan informasi yang jelas, akurat, dan bukalah timbal balik jika ada pertanyaan, jika ada kurang jelas. Lalu buatkan emotikon yang khas yang memang disepakati bersama oleh siswa. Komunikasi ini amat bagus. Mungkin sapaan dari Pak Guru atau Bu Guru atau pendidik, bagaimana tugasmu hari ini, susah atau tidak, atau bagaimana tugasmu hari ini, pasti Anda bisa Pak, ini bagus, dan seterusnya. Ada kontrol dari guru. Nah, guru harus komunikatif, karena komunikatif ini akan membuka pikiran anak, mencerahkan pikiran anak supaya dia berbuat lebih bagus. Komunikatif ini menghargai anak, lalu memberikan motivasi pada anak supaya anak mengafirmasi itu ucapan pada individu, saya pasti bisa, saya pasti bisa, saya pasti bisa. Begitu, komunikatif kunci yang kelima. Berikut kunci yang keenam. Nah, yang keenam adalah keterbukaan ukuran, keterbukaan penilaian, keterbukaan apa yang terjadi di anak-anak. Sampaikan pada anak-anak, Anda sudah mencapai pada titik ini, tugasmu begini. Jadi autentik penilaian perlu disampaikan ke anak. Apa yang harus diperbaiki, apa yang harus dilakukan berikutnya dengan nilai seperti itu. Bila mengulang, tidak apa-apa, katakan mengulang. Jadi betul-betul guru itu intensif berkomunikasi pada anak, kaitannya dengan keterbukaan. Guru harus terbuka. Siswa satu dengan siswa yang lain, tentu keterbukaan ini harus betul-betul dimanajemeni oleh guru. Jangan sampai keterbukaan ini menyinggung siswa lain. Jangan sampai keterbukaan ini menyinggung anak itu sendiri. Beri motivasi, skormu hari ini sekian, akan meningkat jika Anda tambah dengan konsep yang seperti ini. Maksimalkan. Jangan melakukan penilaian hanya sekali, tapi bisa berkali-kali, lalu ambil yang terbaik. Guru yang terbuka pada anak, guru punya keterbukaan itu luar biasa. Nah, yang terakhir, setelah semuanya selesai, setelah angkanya sudah maksimal, beri penghargaan yang luar biasa pada anak. Jangan pelit dinilai, tetapi autentik. Penilaian harus dilakukan dengan bagus. Yang terakhir adalah penyebarluasan. Biasakan anak untuk menyebarluaskan hasil. Oleh karena itu anak akan bagus jika dia punya WA sendiri, Instagram sendiri, atau YouTube sendiri, atau blog sendiri untuk disebarluaskan. Atau sang guru membuat YouTube khas kelas itu untuk disebarluaskan hasilnya. Anak akan bangga karena selain teman-teman lain, orang yang lebih luas, orang banyak bisa melihat. Jadi penyebarluasan ini sangat penting karena anak diajari untuk bagaimana bertanggung jawab atas karyanya di dunia yang lebih luas. Buat anak yakin akan diterima oleh orang banyak yang dia lakukan. Penyebarluasan ini kelak menjadi kekuatan anak untuk memamerkan gagasannya, memamerkan idenya, memamerkan inovasinya. Suatu saat dia akan menjadi inovator yang hebat. Demikian tips pembelajaran online atau daring, keberhasilan
terletak pada kesungguhan guru untuk melaksanakan pembelajaran online. Jadi jangan hanya pakai instruksi yang terformat itu saja, tugas 1, tugas 2, materi, tugas 1, tugas 2, materi, tetapi diolah materi itu dengan bagus sehingga anak senang dengan pembelajaran online. Pembelajaran online memang belum akrab dengan kita, tapi suatu saat akan menjadi sebuah keakraban tersendiri bagi guru, dan guru akan bahagia dan senang dengan pembelajaran online. Demikian dari Kak Yatno Bintang, salam Kak Yatno Bintang.